Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kontrol stability untuk bidirectional single phase active rectifier. Bisa kita lihat di sini, ini adalah topologi untuk single phase active rectifier. Ini bidirectional yang artinya dua arah. Jadi dia diarah ke output di sini, ke DC bus di sini dia berfungsi seperti PFC booster. Kemudian yang arah ke sini, ke grid ini dia berfungsi seperti inverter. Kemudian bisa kita lihat juga ini adalah controllernya, cukup sederhana. Di sini kita lihat di outer loopnya ada PI voltage control, inputnya VDC feedback ya, dari sini. Kemudian ini dikalikan dengan paralel SOGI PLL, di mana SOGI PLL ini mengambil VG atau tegangan dari grid, V-grid. Kemudian nanti kita ambil cos omega T-nya di sini ketika SOGI PLL ini sudah sinkron dengan grid. Kemudian kita kalikan dengan output dari PI voltage controller. Kemudian ini nanti yang akan menjadi reference current bagi PR controller. Kemudian PR controller ini nanti akan menghasilkan duty cycle untuk PWM yang ada di sini. Kemudian untuk control loop-nya secara lebih detail bisa kita lihat di sini. Ini ada outer loop voltage control. Kemudian yang di sini ada inner loop current control. Untuk feedback-nya saya tandai warna hijau di sini ada dua, yaitu VDC FB dan juga IIN FB. Ini untuk sinyal feedback untuk masing-masing control loop. Kemudian saya berikan juga di sini border kotak merah ini adalah sinyal input untuk ke STM32F411. Kemudian output dari STM32 ini adalah peripheral PWM. Di sini saya beri tanda border kuning ini, peripheral PWM yang terdiri dari 4 channel. Jika kita menyusuri blok diagram ini, kita akan bisa memahami bagaimana control loop untuk single phase active rectifier ini bekerja. Kita mulai dari outer loop untuk voltage controlnya. Di sini bisa kita lihat errornya adalah VDC FB dikurangi VDC ref. Ini berbeda dengan definisi error biasa, di mana kalau error biasa itu referensi dikurangi feedback, tetapi ini berkebalikan. Ini supaya saat DC bus itu kosong, inverter bisa menerima arus balik dari grid. Dan saat DC bus itu penuh, maka inverter akan berfungsi seperti inverter biasa. Kemudian error ini nanti akan masuk ke PI controller yang ada di sini. PI controller ini nanti outputnya masih berupa DC ya. Outputnya DC. Nah ini nanti akan kita kalikan dengan cos omega T. Di mana cos omega T ini adalah output dari SOGI PLL. Dan SOGI PLL ini memerlukan input sinyal dari V-grid. Ketika SOGI PLL ini sudah sinkron atau sudah nge-lock dengan V-grid, maka dia akan mengoutputkan sinyal cos omega T yang nanti bisa kita kalikan dengan output dari PI voltage control yang ada di sini untuk menghasilkan IREF atau current reference untuk PR controller yang ada di bawah sini. Kemudian setelah kita mendapatkan sinyal IREF di sini, kita bisa mendapatkan errornya ya. Errornya yaitu sinyal IREF dikurangi sinyal IIN FB. Di mana sinyal IIN FB ini adalah sinyal arus inverter yang kita jadikan feedback ke sini. Karena keduanya berupa sinyal sinusoidal, maka outputnya juga berupa sinyal sinusoidal. Errornya di sini. Errornya ini nanti akan kita teruskan ke PR controller block yang ada di sini. Kemudian PR controller block ini akan menghasilkan duty cycle. Kemudian duty cycle-nya ini akan kita proses dengan STM32 menjadi 4 channel PWM.
Kemudian 4 channel PWM ini sinyalnya akan kita teruskan ke plan atau ke konverternya yang ada di sini. Kemudian dari plan-nya ini kita perlu mengukur kembali sinyal VDC-FB dan juga sinyal IIN-FB. Dengan demikian maka control loop-nya sudah komplit, di mana VDC-FB kembali ke sini, ke outer loop, dan juga IIN-FB kembali ke sini, ke inner loop. Dengan demikian maka control loop telah close. Selanjutnya kita akan melakukan analisa untuk analisa stabilitas control loop-nya dengan menggunakan script Python yang ada di sini. Untuk parameternya di set di sini, ini untuk plan-nya, L inductance-nya, R ini adalah DCR dari induktor, kemudian grid frekuensinya F0 50 Hz, kemudian W0 atau omega 0 dalam radian per second. Kemudian untuk inner loop current controller-nya, frekuensi cutoff-nya di 750 Hz, kemudian Kp ini turunan dari FCC dan L. Kemudian untuk resonannya, untuk gain resonannya di sini ya KR 7.0, kemudian zeta-nya 0.25. Kemudian untuk delay-nya di sini TS atau sampling time-nya 50 microsecond. Kemudian delay untuk current controller-nya 1.5 TS dan delay untuk voltage controller-nya sama dengan TS. Kemudian untuk outer loop parameters-nya, kapasitans untuk DC-nya CDC di output 2000 mikrofarad, kemudian VDC output 400 volt, KPV-nya 30, kemudian cutoff frekuensi atau crossover frekuensinya adalah 20 Hz, kemudian KIV ini turunan dari KPV dan juga FVC. Selanjutnya script ini bisa kita run, klik di sini untuk Python. Ini adalah plot pertama untuk inner current loop, open loop analysis. Frekuensi crossover-nya ada di 767.4 Hz dan fase margin-nya ada di 59.5 derajat. Ini fase margin-nya sudah cukup bagus karena di atas 30 derajat. Kemudian di sini ini adalah transfer function open loop, yaitu LIS sama dengan CS dikali GPS dikali E pangkat minus STDI, ini adalah delay-nya. GPS itu sama dengan 1/LS plus R, ini adalah plan-nya. Kemudian untuk controllernya CS sama dengan KP plus ini term untuk resonan controllernya. Jadi di sini bisa kita lihat kita tidak menggunakan PR resonan controller murni dikarenakan respon dari PR resonan controller itu hanya bagus di target frekuensinya. Akan tetapi di atas dan di bawah target frekuensi responnya kurang cepat. Supaya responnya lebih cepat secara broadband atau di frekuensi yang lebih luas, maka kita perlu menambahkan P dari KP ini ya. Ini adalah gain dari proporsional control. Ini akan membuat resonan controller ini bisa merespon lebih cepat di bawah dan di atas dari target frekuensinya. Kemudian ini adalah plot yang kedua untuk inner current loop, closed loop analysis. Ini transfer fungsinya standar untuk negative feedback. Kemudian bisa kita lihat di sini karena sistemnya order 2, maka di sini ada sedikit naik nih ya, ada sedikit peak 1.2 desibel di 332.7 Hz. Sementara untuk bandwidth-nya sekarang 1449.2 Hz. Ini naik sekitar 2 kali lipat dari open loop crossover frekuensinya. Ini biasa terjadi di closed loop system karena kita merubah atau menukar high gain di open loop tadi menjadi high bandwidth di closed loop-nya. Di sini kita lihat untuk fasenya sama. Karena kita menggunakan feedback, maka feedback ini akan berusaha membuat supaya output itu satu fase dengan inputnya.
Akan tetapi di dekat bandwidth frekuensi ini, maka fase output tetap akan semakin melambat atau ketinggalan dari inputnya. Akan tetapi jika menyentuh 180 derajat, ini tidak akan menyebabkan masalah stabilitas dikarenakan yang terjadi di sini hanyalah output yang berbalik arah daripada inputnya. Jadi selisih fase 180 derajat akan tetapi tidak akan menyebabkan masalah stabilitas karena di sini yang kita lihat adalah plot untuk closed loop. Jadi bukan plot untuk open loop di mana penyebutnya di sini bisa berubah menjadi 0. Kemudian ini adalah plot yang ketiga untuk outer voltage loop, open loop analysis yang menggunakan PI controller. Untuk crossover frekuensinya ada di 11,63 Hz. Kemudian untuk fase marginnya ada di 29,9 derajat. Ini sudah mendekati target kita yaitu 30 derajat. Kemudian yang di sini seperti sebelumnya, ini adalah transfer function yang kita gunakan, LV sama dengan CVS dikali TIS dikali GVS dikali delay-nya ini ya, E pangkat minus S TDV. TI ini adalah closed loop dari inner current loop, sedangkan CV ini adalah controllernya yaitu KPV plus KIV per S yaitu PI controller. Kemudian GV ini adalah plan-nya. Plan-nya disederhanakan di sini menjadi GVS sama dengan seper CDC VDC S. Kemudian ini adalah plot yang keempat untuk outer voltage loop, closed loop analysis. Transfer function-nya seperti biasa closed loop negative feedback. Kemudian ini adalah gain-nya, di sini ada peak ya, karena ini order 2 juga, ada peak 6,7 desibel di 10,2 Hz. Kemudian untuk bandwidth-nya naik daripada crossover frekuensinya. Sekarang bandwidth-nya ada di 17,74 Hz. Dan perlu kita ketahui untuk bandwidth-nya ini harus berada di bawah bandwidth dari inner current loop dan juga di bawah bandwidth dari SOGI PLL untuk mencegah terjadinya interaksi di antara controller. Selain itu, dikarenakan active rectifier ini berfungsi seperti PFC booster, berarti dia juga memiliki RHP 0. Sedangkan RHP 0 untuk input AC itu akan bergerak naik turun di suatu range. Jadi ada maksimum dan minimum frekuensinya. Jadi yang harus kita perhatikan, posisi bandwidth outer voltage loop ini juga harus di bawah posisi RHP 0 minimum. Jadi bandwidth-nya harus di bawah RHP 0 minimum, di bawah bandwidth dari SOGI PLL, dan di bawah bandwidth dari inner PR current loop. Supaya PI outer voltage loop ini bisa berfungsi secara halus dan tidak terganggu oleh dinamik yang ada di atasnya.